pokoknya gitu. Pindah karena aku udah lama pindah. Kok aku dibilang baru pindah? Lu pikir aja kalau lo menyiapkan kesempatan itu, lo akan kehilangan dia dan lo akan melihat di story lo bahwa dia dimiliki orang lain. Nggak bercanda ya, pokoknya lu jangan melewatkan. Sumpah ini gue kasih tau sama lo, ini walaupun gue kelihatannya sepanang nih anak kayak begini, nggak punya pacar, sedih mulu, galau mulu, demi Allah gue tuh banyak cowok yang beneran baik, tapi emang otak gue nih sama hati gue bebel. Tuh gue udah kasih tau, gue nih deketin cowok nih baik nih, ya kan, pulang gue takut, gue malah kayak gue menjauh, anjay, ngerti gak sih gimana sih? Aduh gue pengen sharing deh, kayak gue takut dijak nikah, cowok, paham gak sih? Gue juga takut kayak kalau dia minta kepastian sama gue, karena dia udah menunjukkan bahwa dia sesayang itu sama gue. Takut pokoknya. Iya, kalau takut pernikahan iya. Kalau sama orang yang salah ya. Karena gue walaupun gue sayang banget nih, cinta banget sama nih orang, wah gue galauin, gue banggain, gue sayang nih sama dia, tapi sumpah ini nggak ada yang tap udahan lah. Tapi gue selalu pengen gini, lo nggak pantas jadi nih, contohnya ke gue aja, ke perempuan. Semua perempuan bisa menjadi istri, tapi gak semua perempuan bisa jadi seorang ibu. Ketika gue mencari calon suami, gue pengen nikah, pasti gue cari calon ayah yang baik lah. Sekarang gini, dari komunikasi aja sama gue bisa berantem sepele, hilang-hilangan, kabur. Gimana lo mau jadi bapak? Kasihan anak gue, ntar dia bikin TikTok deh, tidak mendapatkan view. Sumpah Dira, lu bercanda mulu. Ya pokoknya gitu, ya pokoknya gue gak akan mau anak gue merasakan apa yang gue rasakan, paham gak sih? Kayak walaupun gue sayang nih, tapi gue tau nih laki bajingan nih, gue gak mau nikah sama lo, paham gak sih? Dan lo jangan berpikir kalau gue mau sama lo. Gue sayang sama lo sekarang, tapi belum tentu, kecuali lo berubah, dan itu tabiat. Ngerti lo? Lu bayangin ya, pernikahan kan orang bikin konten marriage is scary. Nggak akan scary kalau lu sama orang yang tepat. Lu bayangin ya, lo suka es matcha, semenjak nikah terus dia ngomong, jangan sayang, ini es matcha nih misalkan harganya 40.000, jangan sayang, es matcha tuh misalkan gak baik. Meanwhile dia sering minum alkohol, gak bener. Marriage is scary. Kamu itu sih analoginya tuh kayak gitu deh. Iya kali ya, gue walaupun gue pacaran ya, atau gue deket sama orang laki-laki, let's say fuckboy or bad boy or anything ya, itu yang bandel-bandel ya, gue bisa tahu the way he treat me, the way he treat the other person around me. Jadi kayak kalau dia memperlakukan gue, orang-orang terdekat gue, sekeliling gue, orang di tempat umum, sama orang tuanya, paling gampang sebenarnya ngeliat dia memperlakukan orang tua. Itu udah, kalau dia nggak patuh sama orang tua, nggak nurut, sumpah gue nggak bisa. Sumpah. Dan gue nggak akan menceritakan betapa red flagnya orang yang menurut gue itu manipulatif, bukan lagi kayak gimana ya, lo bohong, lo bobo orang tua lo, aduh udah red flag banget anjir. Laki-laki tuh gampang,
kayak bertanggung jawab. Karena di sekeliling gue pun ada laki-laki yang kayak gitu, tapi emang dasarnya gue ini masih dongo, stuck aja. Nanti dibilang anak enggak, beda anak mami sama beda, no, two different things, no. Dan at least kalau disuruh milih, gue kan tetap milih si anak mami itu. Kenapa milih anak mami itu? Karena si anak mami itu aja menghormati ibunya yang melahirkan dia, anjay. Menurut lu salah gak sih cowok chattingan sama teman kerja? Cowok chattingan sama teman kerja cewek apa cowok? Pakai emang nggak, tak dulu lu juga pada jangan gila-gila ikutin tren nih. Mau chatan sama lawan jenis ke teman kerja ke lah. Kalau pembicaraannya tentang kerjaan, konteks, ingat di konteks. Kalau konteksnya pekerjaan ya udah, emang lo gak ada pernah bercanda. Tapi kalau itu terjadi intens di luar konteks kerjaan, ya udah, itu udah tahu kan jawabannya. Tinggal bilang, nggak usah lo larang. Orang tuh harus dilarang, imbangin, atau tinggal lo bilang. Kalau gini nih, aku sih ngerasanya kalau kamu melakukan hal itu aku sakit hati, dan aku berharap kalau kamu tahu itu menyakiti hati aku, jangan kamu lakuin. Karena kalau itu terjadi di aku, kamu juga mungkin akan merasakan yang sama, anjay. Please Andira, pacarnya siapa? Ya pokoknya tinggal lo bilang. Makanya kenapa gue tuh males kelas, Rik. Please nonton podcastnya Eric Colim sama Reza Arab. Karena menurut gue nih, ya gue kasih tahu kalau semua tuh cuma ada di komunikasi, dan semua tuh cuma ada di komunikasi. Gila, nggak ada lah yang nggak give gue, kasih gue cubitan kayak apa kayak. Orang tuh kebanyakan gengsi, Cong. Kebanyakan zaman sekarang tuh gengsi. Nih gue kasih tahu sama lo semua dan cowok yang suka sama gue atau mantan gue atau siapa yang nonton ini, kalau lo gengsi, yaudah, gue nggak tahu kapan lo bangun tidur, lo buka sosial media, lo lihat tuh cewek yang lo suka posting kayak begini, pakai cincin atau backgroundnya udah biru, nangis lo di atas motor, di dalam mobil. Kenapa? Karena lo nggak berusaha. Lo cuma ngomong, iya ini gue takutnya dia gini. Kebanyakan takut keburu dia yang bikin orang lain. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Itu karena pengalaman gue, Cong. Nih gue nih ya, gue kasih tahu. Gue rata-rata mantan gue itu adalah, kan mantan gue 4 ya. Tahu. Nah, yang 2 tuh gue suka duluan. Kenapa gue suka duluan? Karena gue lebih kayak, gue suka nih, gue follow, tapi gue nggak chat duluan bukan gengsi. Karena gue kayak cinta sebesar apapun bakal terjadi kalau cowoknya lebih cinta duluan. Makanya kayak, oh dia interest nih sama gue, dia apa gitu kan. Itu pasti gue duluan yang follow kalau gue suka. Kalau di sosmed ya, atau dari cara balas gue tuh kelihatan. Karena gue tuh annoying, gue tuh dry text gila sama orang yang gue gak tertarik, anjay berkata cowok. Nah itu kayak lu tuh gue tahu kayak sekuat-kuatnya lu cowok ya. Temen-temen gue yang cowok aja nih, lo mau tahu ya, gue kayak gue bongkar nih, ini nongkrong nih atau lagi di dalam mobil gitu kan, tiba-tiba bisa nih, tiba nih ya Allah kak, gue masih nyesal banget, andai gue waktu itu gini. Kayak gue bilang gak usah ngomong nyesel, udah telat. Dan rata-rata gue ngeliat mereka punya second account yang juga sama kayak cewek, kayak sering nge-share